Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat datang di acara Bincang Santai, di mana kita akan berbincang tentang berbagai hal. Ya, Pada kesempatan kali ini, kita akan berbincang suatu topik yang baru saja saya temukan. Jadi ada namanya Lati Challenge di suatu aplikasi sosial media. Jadi Lati Challenge ini pemainnya akan bermake up menjadi suatu hal yang menyeramkan dan katanya menyerupai setan. Nah, jadi yang mau saya ambil dari kasus ini itu hadis menyerupai tersebut, menyerupai. Karena juga ada namanya cosplayer ya. Cosplayer ini adalah seorang yang menyerupai suatu karakter yang ia sukai, entah itu dari game atau dari anime. superhero misalnya. Tanggapan Ustadz Toto sendiri bagaimana terhadap kasus-kasus seperti ini? Ya, dalam larangan tentang menyerupai, ya, kita bahas berarti secara umum adalah tentang tasyabuh. Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar, dari Abu Daud, siapa yang menyerupai suatu kaum, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, maka dia termasuk dalam golongan kaum tersebut. Nah, tasyabuh di sini tentu perlu kita lihat dulu, ya. Maksudnya menyerupai dalam bidang apa? Tidak semua yang dari barat kita haramkan. Nah, seolah-olah semua yang dari barat itu kafir misalnya. Semua dari barat itu hal-hal yang berkaitan dengan kesesatan. Tidak juga. Kenapa? Karena begini, larangan tasyabuh ini karena berkaitan dengan keyakinan atau syiar. Nah, simbol-simbol yang merujuk kepada kebenaran atau membenarkan iman atau akidah seseorang atau agama tertentu, itu yang tidak diperkenankan dalam Islam. Maka Rasulullah SAW selalu mengingatkan untuk khalifu al-Yahud wa Nasara. Berbedalah dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Jadi jangan mengikuti ritual atau keyakinan atau syiar mereka. Justru kita yang harus menjadi trend center. Ya, kita menjadi pusat yang harus diikuti. Gitu. Misalnya ketika mereka memuliakan hari Sabat, kita hari Jumat. Mereka memuliakan hari Minggu misalnya, kita memuliakan hari Jumat. Namun misalnya kita menggunakan simbol agama lain, namun kita tidak berniat untuk mengikutinya, gitu. Kita hanya kebetulan saja menyerupai, namun tidak ada niatnya, bagaimana? Kalau kita tidak tahu, tentu kita maafu anhu, ya, dimaafkan karena kita ketidaktahuan kita. Misalnya kita memakai pakaian yang ada gambar atau ada simbol yang kita tidak tahu, ternyata ini simbol yang digunakan oleh orang-orang ahli maksiat. Nah, kita tidak tahu. Nah, itu maafu anhu. Tapi kalau kita sudah tahu, tapi kita masih, nah ini ada kecenderungan pembenaran. Nah, itu yang diharamkan. Misalnya ada misalnya simbol tentang keyakinan Trinitas. Nah, kemudian kita pakai itu, padahal kita tahu bahwa seorang Muslim keyakinannya adalah monoteisme, ya? Monoteisme. Nah, sementara Trinitas bertentangan dengan akidah seorang Muslim. Nah, ini yang diharamkan. Tapi kalau kemudian tasyabuh di sini sifatnya tidak berkaitan dengan syiar, tidak berkaitan dengan agama atau akidah, maka dia mubah. Kenapa? Karena Rasulullah sendiri juga mengikuti. Misalnya ketika perang Khandaq, ya, perang Khandaq itu strategi perang yang tidak pernah dipakai oleh orang Arab, tapi ini usulan dari Salman Al-Farisi untuk menggali parit. Nah, itu Rasulullah pakai strategi ini yang dipakai oleh orang-orang Persia saat itu untuk mengalahkan musuhnya. Nah, menyerupai di sini tentu tidak dilarang. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ketika menjadi khalifah membuat mata uang sendiri.
yang meniru kerajaan-kerajaan Romawi dan Persia sebelumnya, tapi mata uang yang punya ciri khas Islam sendiri. Nah itu peniru menduplikasi atau meniru seperti ini tentu tidak diharamkan, tidak dilarang. Kemudian misalnya dalam strategi administrasi mengelola negara, ada gubernur, ada perwakilan di daerah, itu juga dipakai oleh Umar Ibn Khattab. Ada penggajian kepada bawahan sesuai dengan jabatan masing-masing, itu dicontoh, ditiru oleh Umar dari negara-negara yang sudah ada, yaitu Persia dan Romawi. Nah meniru di sini justru malah baik, bagus, ya, karena berkaitan dengan maslahat. Jadi tidak semua mentang-mentang meniru dari Barat kemudian kita haramkan. Nah, memang begini ya, ada kekhawatiran mungkin di tengah-tengah umat seperti yang terjadi di Nusantara, di Indonesia ya, ketika Belanda menjajah Indonesia. Di pesantren-pesantren para kiai mengharamkan, dulu pernah belajar bahasa Inggris karena dianggap mencontoh atau meniru orang kafir, atau menggunakan dasi dan jas karena dianggap itu adalah mencontoh orang-orang kafir, orang-orang Belanda. Padahal tidak. Ya, ternyata tadi larangan di sini dikhawatirkan akan mencontoh orang kafir. Tetapi dengan berjalannya waktu, kekhawatiran itu tidak ada lagi, tentu tidak benar juga kalau kemudian kita masih memegang fatwa yang dulu pernah dikeluarkan oleh para kiai-kiai di pesantren. Artinya pakai dasi, pakai ini tidak kemudian otomatis menyebabkan seseorang keluar dari agama. Ya mungkin itu saja. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan share. Semoga kita bertemu lagi. Ada kesimpulan? Kesimpulannya, hal-hal yang baik, yang bagus itu boleh kita ikuti, kita tiru, dan hal-hal yang buruk yang berkaitan dengan syiar atau agama yang bertentangan dengan agama Islam, yang itu yang harus kita tinggalkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.